Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Taskia Salsabila, NIM 1910426643. Saya moderator dari kelompok 1. Kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Berikut nama-nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Reka Wartika dengan NIM 1910426583. Perkenalkan, nama saya Kipernandus Dandi, NIM 1910426580. Perkenalkan, nama saya Eril Maulina, NIM saya 1910426654. Perkenalkan, nama saya Yulus Gerah dengan NIM saya 1910426582. Perkenalkan, nama saya Antoni Sendra, NIM 1810426440. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah perbandingan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendeknya. Perbandingan inilah yang bisa digunakan sebagai pengukuran seberapa liquid suatu perusahaan. Apabila perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajibannya, maka dikatakan liquid. Sebaliknya, jika tak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid. Menjelaskan materi mengenai manfaat likuidasi. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua itu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang terakhir, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja atau perusahaan. Di sini saya akan membahas tujuan dari likuiditas, dan ada 3 tujuan dari likuiditas. Yang pertama, cadangan yang dibutuhkan dan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral, karena kalau tidak dipenuhi akan terkena penalti dari Bank Sentral. Yang kedua, memperkecil dana yang menganggur, karena kalau memiliki banyak dana yang menganggur akan mengurangi probabilitas bank. Dan yang ketiga, mencapai likuiditas yang aman, menjaga proyeksi cash flow ke dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya penarikan dari nasabah atau pengambilan dana dari nasabah. Materi, jenis-jenis rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ini ada 3 macam. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu ada rasio lancar. Rasio lancar itu merupakan teknik paling mudah untuk mengetahui kapasitas perusahaan menyelesaikan kewajiban atau utang short term. Jenis rasio lancar ini menyiratkan kapabilitas aset lancar perusahaan untuk membayar utang jangka pendek atau kurang liabilitas. Adapun yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat ini dinamakan sebagai acid test rasio, yang merupakan perbandingan keuangan untuk menghitung kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, memanfaatkan aset lancar paling liquid. Liquid di sini berarti aset yang gampang diuangkan dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Rasio cepat mempunyai likuiditas lebih konservatif dibandingkan rasio lancar. Sebabnya rasio cepat cuma memanfaatkan aset lancar paling liquid dengan mengabaikan aset lancar paling tak liquid berupa persediaan atau inventory. Adapun yang terakhir yaitu rasio kas. Rasio kas ini merupakan metrik likuiditas dengan menerapkan komponen kas atau setara kas yang lalu dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek dan juga utang lancar. Cash ratio akan lebih baik ketika digunakan menyertakan posisi likuiditas sebuah perusahaan, sebab memakai kas menjadi patokan utamanya. Kas dinilai lebih ideal dalam menggambarkan likuiditas. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas antara lain yaitu 1. Terdapat distribusi atau proporsi daripada aktiva lancar. Yang kedua, data tren daripada aktiva lancar dan utang lancar. Kemudian yang ketiga, syarat yang diberikan oleh kreditor pada perusahaan.
dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, ada present value atau nilai sesungguhnya dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar, tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih, sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan. Kemudian yang kelima, adanya kemungkinan perubahan aktiva lancar. Yang keenam, perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau di masa yang akan datang, yang mungkin adanya over investment pada persediaan. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan jumlah modal kerja. Dan yang terakhir ada tipe atau jenis perusahaan. Pentingnya likuiditas. Likuiditas suatu perusahaan mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan yang akan dirasakan pada berbagai akibat yang merugikan atau menguntungkan. Begitu pentingnya likuiditas dalam keberadaan atau ekstensi perusahaan akan disangsikan apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Karena hal ini mengakibatkan penilaian lain dalam perusahaan itu tadi. Manfaat lagi pihak yang berkepentingan, maka apabila perusahaan merasa posisi likuiditasnya tidak baik atau tidak liquid, perusahaan harus bisa meningkatkannya. Terima kasih.